Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat bisa melanjutkan puasa kita di dalam bulan suci Ramadan, yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-29. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-29, yang hanya kurang beberapa saat saja lagi azan maghrib akan dikumandangkan, menandakan berakhirnya hari yang ke-29 ini. Itu artinya bahwa ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini sudah kita lalui sebanyak 28 hari. Itu artinya sudah 28 hari bulan suci Ramadan ini pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Andaikan pun tahun depan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, itu bukan berarti bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati. 28 hari bulan suci Ramadan ini kita lalui. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, hanya bisa berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 28 hari itu, 28 hari yang sudah kita lewati, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin Allahumma amin. Dan begitu pun kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala kebaikan, segala macam amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini juga dapat diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin Allahumma amin. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan yang kita saat ini berada di hari ke-29, bisa saja hari ini adalah hari terakhir kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini, apakah hari ini menjadi terakhir ataukah besok? Ya, kita hanya menunggu penetapan 1 Syawal, yang insya Allah nanti sore, maghrib akan ditentukan apakah bulan Ramadan berakhir pada hari ini ataukah dilanjut dengan besok hari. Apakah bulan Ramadan tahun ini hanya 29 hari ataukah genap 30 hari. Kalaulah ditetapkan nanti malam, bulan Ramadan hanya 29 hari, maka hari ini adalah hari terakhir untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini.
Kalaupun ditetapkan bahwa ketika sudah dilakukan ya ru'yatul hilal ya, kalaulah nanti sore hilalnya kelihatan ya, ketika dilakukan ru'yatul hilal, kalau hilalnya kelihatan berarti hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa. Kalau hilalnya kelihatan. Akan tetapi kalau hilalnya tidak kelihatan, itu berarti ibadah puasa kita akan digenapkan menjadi 30 hari. Andaikan hari ini terakhir kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita dan amal ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan nanti pun hilalnya tidak kelihatan, berarti ibadah puasa kita akan digenapkan menjadi 30 hari. Itu artinya besok kita masih melaksanakan ibadah puasa. Ya, besok berarti kita masih melaksanakan ibadah puasa. Kalaulah nanti ya hilalnya tidak kelihatan. Ya, mudah-mudahan kalaupun nanti hilalnya tidak kelihatan, kita oleh Allah masih diberikan kesempatan. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa besok terakhir. Ya, besok berarti terakhir. Ya, mari kita gunakan kesempatan kita di ujung atau di akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan memperbanyak, meningkatkan lagi amal ibadah kita. Ya, dengan meningkatkan lagi amal soleh yang kita lakukan. Dengan meningkatkan segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan lagi. Karena Ramadan hanya menunggu hari ini atau besok saja lagi. Ya, sekali lagi, kalau hilalnya kelihatan nanti sore ya, maghrib, hilal sudah kelihatan, berarti besok kita sudah memasuki 1 Syawal. Berarti kalau hilalnya kelihatan nanti malam, kita sudah memasuki 1 Syawal. Berarti sudah besok sudah hari raya Idul Fitri. Kalau hilalnya tidak kelihatan nanti, berarti hari ini kita berpuasa 29 hari, besok kita terakhir berpuasa hari yang ke-30. Mudah-mudahan kalaupun hilalnya nanti kelihatan ya alhamdulillah, berarti ini hari terakhir kita puasa. Kalau tidak kelihatan hilalnya, berarti besok kita masih melaksanakan ibadah puasa. Ya, berarti besok hari terakhir. Harapannya mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa di ujung atau di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan lagi. Mungkin yang belum hatam Quran, silakan dihatamkan Al-Qur'annya ya, sesegera mungkin ya, karena ini hanya beberapa saat lagi saja sudah menjelang waktu maghrib, memasuki waktu berbuka puasa. Ya, mari yang belum hatam Al-Qur'annya silakan dihatamkan sore ini juga ya. Mumpung masih di bulan Ramadan, di detik-detik terakhir, dihatamkan Al-Qur'annya, minimal hatam 1 kali dalam bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi yang setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, maka kita sangat dianjurkan ya, dan menjadi suatu kewajiban bagi kita, yaitu adalah kita diwajibkan untuk mengeluarkan yang namanya zakatul fitrah. Ya, zakatul fitri. Ya, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Setelah kita berpuasa sebulan penuh, maka kita juga diwajibkan mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini berlaku untuk pribadi ya masing-masing ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, disebutkan dalam salah satu hadis, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri ya. Di sini disebutkan ya, hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri katanya ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah ya, zakat fitri, zakatul fitri, zakatul fitrah ya, zakat fitri. Jadi Rasulullah di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Ya. Tuhrotan lis-shaim. Ya, tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan, untuk membersihkan. Bagi siapa? Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Jadi zakatul fitrah, zakat fitrah ya, atau zakat fitrah ya, terkadang enak menyebutnya ya. Zakat fitrah ini dikeluarkan, diwajibkan kata Rasulullah ya, adalah tujuannya tuhrotan lis-shaim, yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan ya. Membersihkan apa? Ya, membersihkan lis-shaim bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi zakat fitrah itu adalah tujuannya untuk membersihkan ya, untuk membersihkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, membersihkan apa? Ya, minal lagwi warrafasi. Ya, yaitu untuk membersihkan dari perkataan-perkataan yang keji ya, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor. Karena siapa tahu kita ketika berpuasa tanpa disengaja mungkin terucap dari lisan kita perkataan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor. Nah, sehingga itu semua, maka untuk mensucikan diri kita dari itu semua, dari perkataan yang keji mungkin yang kita keluarkan padahal kita sedang berpuasa ya, padahal kita sedang berpuasa di siang hari, akan tetapi ya namanya manusia ya, mungkin ya keluar dari lisannya ucapan yang keji, perkataan yang kotor. Sehingga untuk itu semua maka kita diharuskan, diwajibkan kata Rasulullah untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin ya, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi pertama Rasulullah itu menyebut, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ya, zakat fitrah untuk apa itu? Tuhrotan lis-shaim, yaitu tujuannya untuk membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Yaitu membersihkan minal lagwi warrafasi, yaitu untuk membersihkan diri kita yang melaksanakan ibadah puasa dari perkataan-perkataan keji, ucapan-ucapan yang kotor. Jadi dengan zakat maka insya Allah akan terbersihkan itu semua, akan dibersihkan itu semua ucapan-ucapan keji, perkataan-perkataan kotor yang kita ucapkan padahal kita sedang berpuasa. Kemudian zakat fitrah itu wa tu'matan lil masakin ya, yaitu untuk memberikan makan atau sebagai makanan ya bagi orang-orang miskin. Kemudian faman addaha qabla sholati fa ya zakatun maqbulatun kata Rasulullah ya. Barang siapa kata Rasulullah yang menunaikannya ya, artinya menunaikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah itu qabla sholati ya, sebelum melaksanakan sholat, artinya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Barang siapa kata Rasulullah yang menunaikan, memberikan, mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun kata Rasulullah. Berarti ini ya, zakat yang dikeluarkan sebelum sholat itu berarti kata Rasulullah merupakan zakat yang diterima. Zakatun maqbulatun, maka zakatnya akan diterima. Artinya zakatnya sah kalau zakat fitrahnya itu dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian waman addaha ba'da sholati kata Rasulullah, dan barang siapa yang membayar zakat, mengeluarkan zakat fitrah ya ba'da sholati, setelah sholat Idul Fitri ya, setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqati ya, yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sedekah biasa. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah ya, dirinya mengeluarkan zakat fitrah, tapi zakat fitrahnya dikeluarkan setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah.
itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Artinya apa? Artinya zakat fitrahnya belum gugur. Ya, kenapa belum gugur? Karena yang dikeluarkannya itu hanyalah dianggap sebagai sedekah biasa. Ya makanya mari ya yang belum mengeluarkan zakat fitrah, ya yang belum mengeluarkan zakat fitrah, maka segera keluarkan zakat fitrahnya. Ya. Yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Ya ketika terbenam matahari di akhir Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya sampai fajar. Itu waktu-waktu yang sangat utama mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tapi ya sebenarnya boleh saja dari awal Ramadan itu sudah diperkenankan, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sekali lagi bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrah maka segera dikeluarkan, karena siapa tahu nanti hilalnya kelihatan, berarti besok sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri maka sudah harus dikeluarkan zakat fitrahnya, harus sudah ditunaikan zakat fitrahnya. Jadi yang belum ya bisa dikeluarkan nanti malam ya atau nanti sore, pokoknya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri itu namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Kemudian zakat fitrah itu diwajibkan kepada siapa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu dengan takaran satu sok, ya satu sok min tamrin dari kurma. Ya, jadi karena makanan orang di Mekah ketika itu yang adalah kurma, maka yang menjadi zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Jadi ketika itu makan pokoknya kurma ya. Jadi maka kurma yang disedekahkan atau menjadi sedekah wajib yaitu zakat fitrah. Jadi zakatkan fitrah itu adalah kurma. Satu sok. Awso'an min sya'irin, ya. Atau satu sok gandum. Ya, atau satu sok gandum. Dulu ya juga makanan pokok ya gandum, yang juga dulu makanan pokok selain gandum adalah kurma. Jadi Rasulullah itu memerintahkan, mewajibkan bayar zakat satu sok kurma dulu atau satu sok gandum. Ya. Min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri. Ya, jadi Rasulullah itu mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sok, ukurannya satu sok kurma atau satu sok gandum. Jadi sok kurma, satu sok kurma atau satu sok gandum. Kenapa kurma, kenapa gandum? Karena kurma dan gandum itu adalah makanan pokok ketika itu. Jadi kalau kita di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, maka beras yang menjadi zakat fitrah, yang dizakatkan fitrah itu beras. Yang gandum makanan pokoknya maka gandum. Yang makanan pokoknya sagu ya sagu yang menjadi zakat fitrahnya. Ya. Siapa yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah itu? Alal abdi. Ya, yang itu yang pertama ialah orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka wajib bayar zakat fitrah. Kemudian wal huri, dan budak. Ya, budak dulu zaman perbudakan, sekarang udah tidak ada lagi. Kemudian wadzakari, bagi laki-laki. Ya, laki-laki wajib mengeluarkan zakat. Wal unsa, dan perempuan juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Wasoghiri, dan anak kecil. Ya, anak kecil. Ya, kalau tadi wadzakari orang dewasa laki-laki, wal unsa dan perempuan. Kemudian wasoghiri anak kecil. Ya, anak kecil yang juga masih hidup ketika sampai Idul Fitri maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wal kabiri, dan yang besar ya, yang artinya orang dewasa, baik laki-laki dewasa ataupun laki-laki kecil, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang masih kecil. Ya, maka ketika dia masih hidup ketika Idul Fitri sampai Idul Fitri maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi perempuan, laki-laki yang penting dia Islam baik kecil ataupun besar maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila sholati, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah di sini juga disebutkan memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah itu ya kepada manusia ketika itu
kepada orang-orang, pada para sahabat ketika itu, qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum manusia itu keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, artinya memang zakat fitrah itu harus dikeluarkan, dibayarkan, ditunaikan sebelum mengeluarkan zakat, sebelum pergi melaksanakan Idul Fitri. Jadi jangan sampai mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, karena bagi yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri maka itu tidak dianggap sebagai zakat, akan tetapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Jadi sekali lagi, bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrah maka segera dikeluarkan zakat fitrahnya, ya. Yang beras ya minimal 2,5 kilo ya. Kalau beras ya 2,5 kilo, ada yang 2 kilo 7 on dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu segera dikeluarkan. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya alhamdulillah, ya. Yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum untuk segera dikeluarkan zakat fitrahnya. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat di akhir Ramadan. Ya, semuanya saya mohon maaf zahir dan batin, minal a'idin wal faizin. Ya, mudah-mudahan kita setelah berakhirnya Ramadan nanti ya kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, seperti sucinya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda dan dosa. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.